wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala al-mu'allif hafidhahullah, mal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Apakah gerangan yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar? Al-jawab, al-amru bil ma'ruf ay talabu fi'li ta'ah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf maknanya adalah talabu fi'li ta'ah, mencari, menuntut fi'li ta'ah, untuk mengerjakan ketaatan. Fal ma'ruf huwa kullu ta'atin lillahi azza wa jal. Ma'ruf itu adalah setiap ketaatan yang karena Allah. Wan nahyu 'anil munkar, adapun larangan dari kemunkaran adalah, yakni melarang kemunkaran adalah talabul kafi an kulli maksiyat, tuntutan menahan dari setiap kemaksiatan. Fal munkaru kullu maksiatin lillahi azza wa jal. Maka adapun kemunkaran adalah setiap kemaksiatan karena Allah azza wa jal. Yakni al-munkar kullu maksiatin lillahi azza wa jal, setiap kemaksiatan bagi Allah azza wa jal. Berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, maka ini berbicara tentang salah satu manhaj dakwah kita, yakni al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah tabaraka taala, hendaklah sebagian dari kamu menjadi umat yang menyeru kepada kebajikan, melarang dari kemunkaran, menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan melarang dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maknanya adalah kata-kata wal takum minkum ummatun, hendaklah sebagian dari kamu menjadi umat. Ini merupakan hujah yang kuat yang menunjukkan kepada kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Karena dikatakan hendaklah sebagian dari kamu menjadi umat. Itu dalil adanya fardu kifayah. Wal takum minkum ummatun, hendaklah sebagian dari kamu menjadi umat. Kata-kata sebagian
Ini dalil bahwa amar ma'ruf nahi munkar, bahwa dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Dan inilah pendapat yang terkuat, walaupun ada sebagian ulama memaknakan wal takum minkum, maknanya wal takum minkum ummatun, kamu semua harus menjadi umat. Kalau dikatakan kamu semua harus menjadi umat, berarti kamu semua harus berdakwah. Maka ada sebagian dari mereka mengatakan ini hukumnya fardu ain. Kalau ini hukumnya fardu ain, maka berarti berdakwah wajib bagi setiap orang. Dan pendapat ini, yakni salah satu dari dua pendapat tadi, ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah dan ada yang mengatakan hukumnya fardu ain. Namun dari dua pendapat tadi, pendapat yang terkuat adalah hukum bagi dakwah yaitu fardu kifayah. Di sini ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dia hukumnya fardu. Di antaranya yang pertama yang tadi sudah saya bacakan, surah Ali Imran ayat 104. Yang kedua, surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, Allah berfirman, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Kalimat ukhrijat linnas ditafsirkan anfa'un nasi linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kamu melarang dari yang munkar, serta kalian beriman kepada Allah. Ini amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Kalau tadi dakwah ilal khair, amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar, menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Hal yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Kemudian, dan seandainya ahlul kitab itu beriman, niscaya lebih baik bagi mereka, karena mereka akan mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala karena beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Namun sayangnya ahlul kitab umumnya mereka fasik durhaka, dan sebagiannya ada yang beriman. Yang menyebabkan mereka beriman karena dakwah. Orang-orang kafir pun beriman karena dakwah. Jadi dakwah itu penting. Dan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ini dalil tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, surah At-Taubah ayat 122. Allah berfirman,
Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang yang beriman tidak boleh seluruhnya pergi perang. Orang yang beriman tidak boleh seluruhnya pergi perang. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang-orang yang beriman tidak boleh semuanya pergi untuk berperang. Mengapa tidak ada satu golongan dari setiap kelompok dari mereka ini, ada satu kelompok yang lihat tafaqahu fid din, mereka mendalami agama. Waliyundiru qaumahum, dan mereka yang mendalami agama ini kemudian mereka hendaklah memberikan peringatan kepada kaum mereka. Kalimat waliyundiru qaumahum dalil tentang apa? Tentang dakwah. Dan dakwah ini dilaksanakan oleh orang yang lihat tafaqahu fid din, mendalami agama. Dan saya sudah pernah sampaikan, tafaqahu fid din itu ada 3 proses. Pertama adalah tahsilul ilmi, mendapatkan ilmu. Dan ilmu didapatkan dengan 3 cara: menghafal teks-teks Quran, menghafal teks-teks sunnah, dan menghafal mutun ilmiah. Yang keduanya, tafaqquh fid din adalah dengan cara memahami. Memahami apa? Al-Quran dengan metode tafsirnya yang 5. As-sunnah dengan metode memahami hadisnya yang 13. Dan mutun ilmiah dengan cara membaca kitab-kitab syarah atau penjelasan para ulama. Terutama yang afdol adalah apabila kitab tersebut ditulis oleh pengarangnya, kemudian disyarahkan oleh pengarangnya, itu lebih afdol. Contohnya kitab Hisnul Muslim, ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, kemudian disyarahkan dalam kitabnya Ithaful Muslim, yaitu syarah dari Hisnul Muslim oleh orang yang sama, yaitu Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Waliyungdiru qaumahum, supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya. Kalimat waliyungdiru qaumahum adalah dakwah. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kaumnya selepas perang, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka mendapatkan pelajaran, mendapatkan peringatan. Ini surah At-Taubah ayat 122. Kemudian surah Al-Hajj ayat yang ke-41, Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahil 'aqibatul umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang apabila kami jadikan mereka mapan di muka bumi, alladzina immakkannahum fil ard, orang-orang yang jika kami mapankan mereka di muka bumi, aqamus salata, mereka mendirikan salat, wa atawuz zakata, mereka menunaikan zakat, wa amar bil ma'rufi, dan mereka melakukan amar ma'ruf, wa nahu anil munkari, mereka melarang dari kemunkaran, walillahi aqibatul umur, dan kesudahan Allah tabaraka wa taala, walillahi, dan kepunyaan Allah lah aqibatul umur, yaitu kesudahan
bagi Allah kesudahan mereka. Orang-orang yang dijanjikan dengan pertolongan adalah orang-orang yang apabila kami berikan kemapanan kepada mereka di muka bumi dengan pertolongan menghadapi musuh mereka, mereka menunaikan sholat dengan sempurna dan mereka memberikan zakat harta mereka. Mereka memerintahkan dengan apa yang telah diperintahkan oleh syarak dan mereka melarang dari apa yang sudah syarak larang. Maka mereka inilah yakni milik Allah semata tempat kembalinya, dan mereka akan mendapatkan pahala serta mereka akan terjaga dari segala macam siksa-siksa. Maka kesudahan ada pada mereka. Ini adalah dalil, salah satu dalil tentang apa? Tentang orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah orang yang akan mendapatkan kemapanan di muka bumi. Makanya mendirikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan bagian dari terciptanya kemapanan di muka bumi. Kalau di muka bumi ini tidak ada orang yang mendirikan sholat, kalau di muka bumi ini tidak ada orang yang menunaikan zakat dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak akan bisa terjadinya kemapanan. Maka sabilul izz ila tamkin, itu jalan menuju kepada kemuliaan dengan diberikan kemapanan, di antaranya dengan cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan dakwah. Baik, selanjutnya berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, maka orang-orang yang melakukan dakwah sebagaimana diterangkan oleh Syekh As-Sudais hafizahullah, beliau ketika menerangkan ahamu sifatil muhtasib, sifat yang terpenting bagi orang yang melakukan dakwah, pertama at-ta'assi bi kulli akhlaqin Nabi SAW fil aqwali wal af'al. Apa itu? Yang pertama, mengikuti, meneladani semua akhlak Nabi SAW. Mengikuti, meneladani semua akhlak Nabi SAW fil aqwali wal af'al, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Itu yang pertama, at-ta'assi, akhlak ta'assi. Sahabat Nabi yang paling ta'assi dengan Rasulullah SAW adalah siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, al-qudrah, memiliki kemampuan. Al-qudrah, memiliki kemampuan. Al-qudrah, memiliki kekuasaan. Karena al-muhtasib adalah berdakwah kepada orang yang di bawah kekuasaannya. Yang ketiga, al-ilmu, mesti dengan ilmu. Karena di antara kaidah dakwah adalah al-ilmu qabla dakwah. Sebelum berdakwah mesti ada ilmu. Arifku walin inda dakwah. Ketika sedang berdakwah, maka arifku walin, dia mesti lembut, mesti halus, mesti santun ketika berdakwah. Wal hilmu ba'da dakwah, dan bersabar setelah dakwah. Artinya setelah dia berdakwah, dia pasti akan mendapatkan tantangan, maka dia mesti bersabar. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, riwayat Imam Al-Bukhari, disebutkan, apa katanya? La hilma illa tajribah. Tidak ada kesabaran kecuali dengan pengalaman. Jadi manusia itu akan menjadi orang yang sabar itu apabila dia mempunyai banyak pengalaman. Pengalaman hidup itulah yang akan menjadikan dia bersabar.
Siapa di antara kita yang tidak memiliki pengalaman hidup, maka dia tidak akan bisa bersabar. Makanya Imam Bukhari bikin kitab Babu At-Tajarib, bab tentang pengalaman-pengalaman. Pengalaman itu akan menempa orang untuk bersabar. Siapa di antara kita yang kurang pengalaman, maka kemungkinannya kurang sabar. Sekarang banyak orang yang sedang memperlihatkan ketidaksabaran. Ya. Ketidaksabaran hasil tanggal 14 itu loh. Ya. Banyak yang sedang tidak sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar. Al-ilmu qabla da'wah. Ilmu sebelum berdakwah. Begitu. Dan ilmu sendiri banyak. Ilmu tentang madatud dakwah, materi dakwah. Ilmu tentang adab dakwah. Ilmu tentang mad'u. Ya. Ilmu tentang kaifiat dakwah. Ilmu ini banyak. Ilmu tentang bagaimana menjadi seorang da'i. Yang keempat, al-ghairatu alal maharim, memiliki kecemburuan terhadap segala macam yang diharamkan ketika ditabrak oleh ya orang-orang yang menabrak perkara-perkara yang Allah haramkan. Kalau kita tidak punya gairah, tidak punya kecemburuan ketika yang haram itu ditabrak, maka tidak akan pernah bisa berdakwah. Karena orang yang berdakwah mesti memiliki kecemburuan ketika ditabraknya perkara-perkara yang diharamkan. Ini adalah 4 sifat orang yang berdakwah. Al-Ammar hafidahullah dalam kitabnya Sifatul Muhtasib wa Adabuhu, beliau mengatakan bahwa orang yang berdakwah mesti apa? Al-ikhlas. Ikhlas karena Allah, tidak memiliki motif duniawi. Kalau kita berdakwah memiliki motif duniawi, maka kita akan terhenti di dalam berdakwah. Karena dakwah itu ya ikhwan, pasti banyak komentatornya. Ya, jangankan antum salahnya, benarnya pun tetap dikomentari. Saya masih ingat awal-awal saya belajar ceramah. Saya masih ingat khutbah Jumat ya ikhwan, mimbarnya lebih tinggi daripada orangnya. Sehingga kepala saya itu hilang. Mic-nya ditarik gitu loh. Kan mic-nya nih. Mic-nya kan di atas. Setelah beres berdakwah waktu itu khutbah Jumat ya. Saya datang ke pengurus CKM-nya. Pengurus CKM-nya bilang, alus jang ceramah nama alus manjelmana teka tempo. Bagus, cuma saya orangnya nggak kelihatan. Ya biasa lah. Saya cicing ya. Udah pasti beda komentar lagi. Khutbah hari raya, khutbah Id. Saya dipaksa untuk khutbah Id. Padahal waktu itu saya ingat saya belum masuk ke pondok pesantren, baru tamat SMA waktu itu. Dipaksa suruh khutbah Id. Dan waktu itu saya khutbah 25 menit. Beres khutbah, itu hari raya Idul Fitri loh. Dimarahi, dimaki-maki sama sesepuh yang ada di tempat itu. Ente khutbah Id lama-lama 25 menit. Terus saya bilang, perasaan orang lain khutbah Id 35 menit, 45. Kok saya khutbah Id cuma 20 menit dimarahin. Dibisikin sama guru saya. Biasa. Junior tuh begitu. Biasa. Begitu saja. Iya. Nggak kapok, biarin aja lah. Begitu. Ceramah satu waktu
di kajian umum. Setelah beres, kemudian ada yang membisikin saya. Ceramahnya Masya Allah, sayang ente nggak punya gelar. Pokoknya terus saja komentar. Pepatah bilang apa? Kalamun nas la yantahi. Perkataan orang itu tidak apa? Tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Persis seperti dalam kitab Bahrul Adab yang menceritakan antara kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya. Beliau dengan anaknya, yakni beliau menaiki keledai. Anaknya berjalan kaki. Orang komentar itu orang tua keterlaluan. Masa anaknya suruh menuntun, dia hanya naik di atas. Akhirnya turun, ganti kamu aja yang naik. Begitu naik anaknya, bapaknya di bawah. Itu anak nggak sopan. Masa bapak yang suruh nuntun? Gitu kan. Terus kemudian akhirnya Pak, dinaiki dua-duanya. Keterlaluan. Keledai itu kan nggak besar. Masa dinaikin sama ayah dan anaknya? Akhirnya ya sudahlah. Kita jalan kaki saja. Bilangnya apa? Orang gila bawa kendaraan kok bukan dikendari malah dituntun. Salah lagi kan? Akhirnya apa? Dipanggul ya. Keledainya dipanggul saja. Udah dipanggul apa? Stres dia. Barakallahu fiikum. Jemaah sekalian, di atas kebenaran itu banyak komentator. Kalau zaman sekarang mah netizen ya. Netizen. Tapi nggak apa-apa. Itu kan tajribah, namanya tajarib, ikhwan. Pengalaman menghadapi omongan orang. Jangan putus asa. Mana ada orang yang pengen maju, gak pernah diomong oleh orang, gak ada. Gak ada ceritanya. Antum pengen jadi orang besar, pengen jadi orang maju, kemudian gak ada omongan dari orang, gak ada kritik dan saran, gak ada. Gak ada ceritanya. Ya, gak ada ceritanya. Makanya tadi diterangkan dalam kitab Sahih apa? Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan hilma ila tajribah. Tidak ada kesabaran kecuali pengalaman. Artinya kesabaran dilahirkan dari pengalaman. Dari pengalaman. Kata Al-Amar, Syekh Al-Amar hafidhahullah dalam kitabnya Sifatul Muhtasib wa Adabu. Dalam kitab ini dikatakan bahwa seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus al-ikhlas. Kalau ikhlas itu yang diharapkan adalah pujian Allah, bukan pujian manusia. Yang keduanya al-ilmu, yakni berdakwah harus berdasarkan ilmu. Yang ketiga al-qudwatul hasanah, teladan yang baik. Yang keempatnya rahmatu fa'ilil munkar wal khawfu alaihi min adzabillah. Yang keempatnya harus menyayangi orang yang melakukan kemunkaran. Kalau orang melakukan kemunkaran, kita harus menampakkan sikap kasih sayang dan takut kalau orang yang melakukan kemunkaran itu terkena azab Allah. Wahai saudaraku, wallahi sesungguhnya saya sangat menyayangimu, oleh karena itu saya kasih tahu bahwa apa yang kamu lakukan ini tidak benar, wahai saudara. Yang keduanya, yakni takut kepada pelaku kemunkaran terkena azab Allah. Dan yang paling aku takuti adalah engkau mendapatkan azab api neraka. Dan kita harus bersyukur jemaah sekalian, ketika kita berbuat kesalahan atau melakukan sesuatu apapun, ada orang yang menasehati kita. Karena perkataan-perkataan yang pedas adalah obat. Karena kritikan-kritikan yang tajam adalah obat. Yang kelima, at-tasabbutu wa adamul akhdhi bid-dunun
Orang yang berdakwah harus tasabut, mencari kepastian. Wa adamul akhdi bid-dunun, dan tidak berprasangka. Harus mencari kepastian dan tidak berprasangka. Harus tasabut. Adamul akhdi bid-dunun. Yang keenamnya arifku, harus lembut. Yang ketujuhnya takdirul masalih wal mafasid, dapat mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, kebaikan dan keburukan, maslahat dan madarat, kebaikan dan sesuatu yang membahayakan. Dan yang kedelapan, as-sabru, bersabar. Ini yang dituliskan oleh Syekh Al-Ammar hafidhahullah di dalam kitab Haqiqatul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafidhahullah, kalau sekarang sudah rahimahullah, di dalam kitabnya Muqawwimatu Ad-Da'iyatin Najih, pilar utama dai itu sukses adalah bagaimana pilar utama seorang dai itu akan sukses. Pertama, al-ilmu nafi. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat satu, apa itu? Yaitu ilmu syar'i. Yang keduanya, al-hikmah. Dakwah dengan hikmah. Yang ketiga, al-hilmu. Dengan sabar, dengan santun. Yang keempat, al-anatu wa tasabbut. Hati-hati dan selalu mencari kepastian. Yang kelima, arifku walin. Harus lembut, harus halus. Yang keenam, as-sabru, kesabaran. Kalau tadi al-hilmu, sikap santun. Dan juga sering dimaknakan dengan sabar. Ada lagi as-sabru, yang keenam. Yang ketujuh, al-ikhlas was-sidqu. Ikhlas dan jujur. Orang berdakwah kalau nggak ngerti ya bilang nggak ngerti. Jangan nggak ngerti pura-pura ngerti. Yang kedelapan, al-qudwatul hasanah, teladan yang baik. Yang kesembilan, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Masya Allah. Jadi di sini kata Syekh Ali bin Wahab, ya, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullah dalam Muqawwimatud Da'iyatin Najih. Jadi orang pengen menjadi dai yang sukses mesti memiliki ilmu yang bermanfaat, mesti dengan hikmah, dengan kesantunan, dengan kehati-hatian dan mencari kepastian, dengan arif walin, dengan lembut dan halus. Yang keenam dengan kesabaran, yang ketujuh dengan ikhlas dan kejujuran, yang kedelapan dengan teladan yang baik, dan yang kesembilan dengan akhlak yang baik. Demikian penjelasan berkenaan dengan yang tadi sudah saya terangkan dari sifat-sifat orang yang melakukan dakwah. Setelah sebelumnya tadi sudah terangkan mengenai dalil-dalil tentang wajibnya. Adapun ulama yang berpendapat bahwa dakwah itu adalah fardu kifayah yang tadi sudah saya bacakan, ini adalah qala bihi jumhurul ulama minhum Abu Bakar al-Jassas wal Mawardi wa Abu Ya'la al-Hanbali wal Ghazali wa Ibnu al-Arabi wal Qurtubi wa Ibnu Nahas wa Ibnu Qudamah wa Nawawi wa Ibnu Taimiyah wa Syaukani wa ghairuhum. Apa itu? Bahwa yang punya pendapat dakwah itu adalah fardu kifayah yaitu jumhur ulama. Di antaranya Abu Bakar al-Jassas, pengarang kitab Ahkamul Quran al-Jassas. Kemudian Al-Mawardi yang mempunyai kitab tafsir namanya An-Nukat wal Uyun. Kemudian Abu Ya'la al-Hanbali, Al-Ghazali, Ibnu al-Arabi, ya,
Al-Qurtubi, Ibnu Nahas, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani, dan yang lainnya. Masih banyak lagi. Ini jumhur ulama mengatakan hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Ada pun yang mengatakan fardu ain, qala bihi Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ini dalil bahwa seorang murid boleh saja berbeda pendapat dengan gurunya. Tetapi murid di zaman sekarang ketika berbeda pendapat dengan gurunya, seolah-olah gurunya rival. Atau dibalik muridnya adalah rival. Ini kekacauan di dalam pemahaman. Lihatlah oleh antum ikhwatal Islam bahwa para sahabat Nabi kita, yakni mereka terkadang berbeda pandangan dengan Rasulullah SAW pada sebagian tempat. Tetapi sebelum dia berbeda pandangan, dia terlebih dahulu bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu ataukah hanya pendapatmu? Ketika beliau katakan ini adalah pendapatku, maka kata sahabat Nabi, ya Rasul, aku punya pendapat yang insya Allah lebih baik. Bagaimana kalau seperti ini? Itulah adab seorang murid kepada siapa? Kepada gurunya. Tidak kemudian menjatuhkan gurunya karena dia punya pandangan yang berbeda. Sebagian dari kita yakni tidak paham bahwa muridnya Rasulullah SAW itu disebutnya sahabat. Ya kan? Jadi ketika mereka semakin tinggi itu menjadi sahabat. Bukan menjadi rival, bukan menjadi lawan. Keajaiban dunia itu terjadi di zaman sekarang ini. Apalagi dakwanya sudah urusannya ceramah dan popularitas. Sekarang ini banyak orang yang mungkin muridnya lebih populer daripada siapa? Daripada gurunya. Lalu kemudian menganggapnya sebagai rival. Dan ini tidak benar. Karena mungkin juga ada sebagian dari murid yang cara dia berbeda pandangan dengan gurunya tidak seperti sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi bertanya, ya, apakah ini adalah wahyu ataukah pendapatmu ya Rasulullah? Begitu dikasih tahu ini adalah wahyu, maka tidak berpendapat. Ketika dikasih tahu ini adalah pendapatku, maka barulah mereka menyodorkan pendapat. Dan kemudian ditawarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana pendapat seperti ini. Umpamanya Salman Al-Farisi ketika beliau mendengarkan tentang strategi perang Rasulullah SAW, ditempatkan di satu tempat, menurut beliau nggak tepat. Tapi beliau nggak langsung menyalahkan. Beliau nanya dulu, apakah ini wahyu ataukah pendapatmu ya Rasulullah? Kata Rasul, ini pendapatku. Kalau begitu menurutku tempat yang tepat untuk menjadi markas perang di sana. Di sana banyak air, yang mana kalau kita berperang butuh air dan kita bisa minum air dari ya tempat tersebut. Ini contoh yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa mereka memiliki adab yang baik. Adapun yang fardu ain tadi Ibnu Katsir, muridnya Ibnu Taimiyah, ya Al-Jujaj, kemudian Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm adalah dari madhab Zahiri, kemudian Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah gurunya Syekh Rashid Ridha. Muhammad Abduh penggagas Wahdatul Madahib, yaitu persatuan berbagai macam madhab. Muhammad Abduh itu beliau punya apa namanya punya pemikiran Mu'tazilah. Gurunya Muhammad Abduh yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Itu punya pemikiran Wahdatul Adyan, yaitu mempersatukan ya agama-agama. Ya, kalau sekarang JIL, Jaringan Islam Liberal, atau pikir lintas agama. Dia pengen mengakomodir seluruh agama menjadi satu fikih, disebutnya fikih lintas agama. Jadi ada fikih lintas mazhab, ada fikih lintas agama. Ini seperti yang keren, padahal sebenarnya sedang menghancurkan agama Islam. Kemudian Muhammad Rashid Ridha mengatakan ini hukumnya fardu ain
dan Muhammad Abu Zahra. Muhammad Abu Zahra, saya dulu awal-awal belajar pernah belajar kitab usul fikih Muhammad Abu Zahra. Usul fikihnya Muhammad Abu Zahra banyak membahas masalah-masalah yakni yang berkembang. Sehingga kami ketika belajar fikihnya Muhammad Abu Zahra itu langsung kepada praktek dan memang cenderung kepada Mu'tazilah. Ya. Nah, dari keterangan ini kita tahu bahwasanya yang mengatakan fardhu ain di sini ulama yang sangat terkenal adalah Ibnu Katsir dengan Ibnu Hazm. Dan sebagian orang yang berpendapat demikian. Namun dari dua pendapat ini tentu saja pendapat yang tepat adalah fardhu kifayah. Apakah dakwah ini fardu kifayah bisa jadi fardu ain? Jawabnya bisa. Inqilabu hukmil hisbah ila fardhi ain, bahwa dakwah itu bisa berubah dari hukum fardu kifayah menjadi fardu ain. Syaratnya satu, at-ta'yin min kibalil wali. Kalau kita ditunjuk oleh penguasa untuk melakukan dakwah. Nah, kalau ini sih jadi fardu ain, nggak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena memang kita langsung ditunjuk oleh penguasa. At-ta'yin min kibalil wali. Yang keduanya, at-tafard bil ilmi bimujibil hisbah. Kita ternyata satu-satunya orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu nafi, yang punya ilmu syar'i, yang mengerti tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan kita tinggal di satu pulau, pulaunya itu luasnya cuma 4 km. Berarti kan pulaunya kecil kan? Pulaunya kecil, nggak ada yang punya ilmu kecuali kita. Ya otomatis berubah jadi apa? Fardu ain, karena nggak ada orang lagi. Itulah inqilabu hukmil hisbah ila fardhi ain, yaitu hukum amar ma'ruf nahi munkar berubah menjadi fardu ain apabila seperti tadi. Kemudian berikutnya yang ketiga, inhisarul qudrati fi ashkhasin muhaddadin, yakni tidak adanya kekuasaan, tidak adanya kemampuan pada orang-orang tertentu. Inhisarul qudrah, dibatasinya kemampuan fi ashkhasin muhaddadin pada orang-orang tertentu. Artinya kalau yang punya kemampuan hanya orang-orang tertentu maka bisa menjadi wajib ain. Yang keempatnya, taghayyurul ahwal, terjadinya perubahan keadaan sehingga ketika itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya seseorang, maka ini pun bisa menjadi penyebab hukum amar ma'ruf nahi munkar yang semula wajib kifayah menjadi wajib ain. Demikian barangkali cukup insyaallah taala penerangan saya di malam ini. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.